Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 2565 sampai bab 2568. Mereka dibudidayakan dengan hati-hati di laboratorium para dewa. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan ini dengan sia-sia? Mereka punya misi, harus tetap di sini, saudaraku. Kita tidak bisa pergi seperti ini, kita harus menemukan cara untuk bergabung dengan sekte lain. Dengarkan kami, selama kita berlutut selama 3 hari 3 malam, saya tidak percaya bahwa pejabat senior dari Universitas Kunlun akan menutup mata. Kata Yin Zhengping, oke, kami mendengarkanmu. Segera setelah itu, Yin Zhengping memimpin 6 orang untuk berlutut tepat di alun-alun di tengah Universitas Kunlun. Saya hanya meminta Universitas Kunlun memberi mereka kesempatan lagi untuk bergabung dengan sekte orang lain. Adegan ini menarik perhatian orang lain. Tak lama kemudian, hal itu menarik banyak orang untuk menonton. Semua orang bersimpati, saya juga mengaguminya. Hanya sedikit dari mereka yang lebih memilih keluar dari Universitas Kunlun daripada bekerja di bawah bimbingan Ye Junlin. Apa yang kebanyakan orang tidak bisa lakukan, saudaraku? Aku mengagumimu karena menjadi laki-laki kamu luar biasa. Jika kamu menginginkanku, kamu mungkin tidak dapat melakukannya. Aku tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Murid Ye Junlin tidak memiliki peluang sama sekali. Tapi setiap orang harus menanggungnya. Semua orang berkata kepada Yin Zhengping, beberapa orang mengungkapkan kekaguman mereka. Mari kita bertanya kepada mentor kita dan menjadikan mereka di bawah pengawasan kita. Ya, semua orang harus bertanya kepada mentor mereka. Orang-orang ini tidak bisa pergi seperti ini. Karena mereka melakukan apa yang orang lain tidak berani lakukan. Semua orang mengaguminya. Ambil inisiatif untuk menghubungi mentor masing-masing dan rekrut mereka di bawah bimbingan mereka. Semua orang pergi bekerja. Senyuman aneh muncul di bibir Yin Zhengping yang berlutut. Setelah mengusir beberapa dewa wabah ke sini, Ye Junlin malah tersenyum. Awalnya, mungkin sulit baginya untuk mengungkapkan terlalu banyak karena identitas mereka. Ini luar biasa, semua mata-mata dan mata-mata ini melarikan diri. Baru saja meninggalkan tempat terbaik. Karena dari awal sampai akhir orang yang ingin mereka selidiki adalah Ye Junlin. Akibatnya, dia langsung meninggalkan Ye Junlin. Dia bisa mengolah dan membimbing sekelompok orang super kuat. Adapun beberapa orang yang melarikan diri, Ye Junlin yakin mereka akan tetap tinggal. Baik, mari kita mulai. Petik 2. Ye Junlin memandang kerumunan dan berkata, tapi semua orang tampak mati rasa, sangat enggan. Apakah ada orang lain yang tidak puas denganku? Ye Junlin bertanya, meskipun kamu adalah guruku, aku juga menghormati pengaturan perguruan tinggi Kunlun, tapi aku tetap tidak mematuhimu, aku tidak akan pernah mematuhimu. Kata Ning Jinye, semua orang mengangguk, ya itu benar, kita semua sama. Alasan mengapa kami tinggal di sini hanya sebagai tanda dari Universitas Kunlun dan tidak ada hubungannya denganmu. Meskipun kami berada di bawah sekte Anda, kami akan melakukannya selalu begitu. Aku tidak akan mematuhimu. Jiao Tianyu bahkan berkata, hanya ada satu cara untuk meyakinkanku, gunakan kekuatanmu yang sebenarnya untuk membuatku tutup mulut. Iya, kalahkan kami akan patuh, jika tidak, kami tidak akan mematuhinya, tidak tahu harus berlatih apa. Setelah berlatih lama, kamu mengalami kemunduran, tidak ada yang tahan. Iya, cara untuk memenangkan hati kita sangat sederhana, dia lebih baik dari kita, dia memenuhi syarat untuk mengajar kita.
Yang lain juga berkata, sekelompok orang sepertinya sedang melepaskan ketegangan. Mereka semua berteriak. Ye Junlin tersenyum, lalu bagaimana saya bisa meyakinkan Anda? Sederhana sekali. Kalahkan kami. Pilih yang terkuat di antara kami. Jika Anda bisa mengalahkan kami akan meyakinkan Anda. Kata Ning Jinye. Dia memandang Jiao Tianyu dan berkata, Jiao Tianyu adalah orang kuat di daftar dewa. Dia adalah yang terkuat di antara 80 orang dari kita. Kamu bertengkar dengannya. Selama kamu mengalahkannya, kami semua akan mematuhimu. Iya, kalahkan yang terkuat. Jiao Tianyu, kami akan mematuhimu. Semua orang berteriak. Bahkan Jiao Tianyu memandang Ye Junlin dan berkata, ayo, Guru Ye, ayo kita bermain. Jika kamu menang, kami semua akan menghormatimu. Saya khawatir kamu tidak berani datang, kata Jiao Tianyu dengan penuh semangat. Ayo, Ye Junlin setuju. Tepat ketika Jiao Tianyu hendak mengambil tindakan, Ye Junlin mengganti topik pembicaraan dan berkata, tunggu sebentar. Ada apa? Puluhan pasang mata menatapnya. Ada apa? Apakah kamu ingin menarik kembali kata-katamu? Apakah kamu takut? Tidak apa-apa untuk merasa takut, lagi pula. Kecuali fakta bahwa kami tidak setuju dengan kamu tetaplah mentor kami, kamu juga bisa membimbing kami. Iya, selama kamu menyerah, kamu akan mengampuni kamu kali ini. Semua orang bertanya, tidak, maksudku agar kamu berkumpul, tinggalkan dia sendiri. Kata Ye Junlin, begitu kata-kata ini keluar. Semua orang tercengang. Apa, menantang Jiao Tianyu saja tidak cukup, kita harus menantang mereka semua. Terlalu sombong, sama persis dengan menyebut orang lain sampah sebelumnya. Baiklah, kamu yang meminta ini, aku tidak akan pernah menahan diri, bukan urusanku untuk menghajarmu sampai mati. Atau terluka, semua orang menjadi bersemangat sejenak. Mereka akan memberikan pukulan terberat pada Ye Junlin. Yang terbaik adalah memanfaatkan pertempuran ini untuk menyingkirkan Ye Junlin. Kunlun Cholege juga bisa memberi mereka mentor baru. Semua orang saling memandang, itu semua hanya ide. Ye Junlin terluka parah, membuatnya tidak bisa memegang posisi mentor. Dengan cara ini mereka bisa mengganti mentor, tapi orang-orang ini cukup bagus. Dia tidak bermaksud membunuh Ye Junlin, tapi hanya melukainya. Mereka ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi mereka tidak ingin merugikan siapapun. Ye Junlin berkata sambil tersenyum, tidak masalah, ayo berkumpul, lakukan yang terbaik. Oke. Hati-hati, Jiao Tianyu dan 80 orang lainnya sangat bersemangat. Demi tujuan mereka harus berjuang keras. Bunuh, semua orang mengambil tindakan pada saat yang sama. Sangat mengejutkan, Ye Junlin memandang mereka dan menggelengkan kepalanya tak berdaya, terlalu lambat, terlalu ringan, terlalu lemah. Boom, Ye Junlin meninju, plop. Plop, dia meninju, dan tekanannya terasa seperti langit runtuh. 80 orang Jiao Tianyu belum menyentuh pukulan ini, dan momentumnya saja tidak dapat menghentikannya. Bahu setiap orang terasa seperti gunung besar yang menekan mereka. Saya tidak tahan sama sekali, satu demi satu mereka berlutut. Lutut menekan bumi, tenggelam jauh ke dalamnya. Boom! Tapi kekuatan pukulannya menghantam mereka dari belakang. Pukulan ini, yang melebihi kecepatan suara entah berapa kali, telah menembus penghalang suara. Semua orang menatap, retak di bawah pandangan semua orang. Kekuatan pukulan ini langsung menghancurkan gunung tinggi di belakang. Sebuah lorong diledakkan dari pegunungan yang tak berujung.
Samar-samar Anda masih bisa melihat bekas kepalan tangan yang besar. Lingkungan di sini keras, dengan pegunungan tak berujung di belakangnya, menghalangi sinar matahari dan menjulang tinggi ke awan. Setidaknya lebih dari 1000 meter, matahari sama sekali tidak bersinar di sisi ini, penuh dengan es dan salju. Tapi dengan pukulan Ye Junlin, pegunungan di sisi ini langsung terbuka. Kesenjangan besar tercipta secara langsung, bodoh. Jiao Tianyu bodoh, Ning Jinye bodoh. 80 orang itu tercengang, arus udara yang menakutkan melesat langsung ke langit dan menyebar ke segala arah. Seperti gelombang kejut, momentum yang menghancurkan dunia. Kedalaman pegunungan yang tertutup salju diaduk ke atas dan ke bawah. Kekuatan satu pukulan sangat menakutkan. Gemuruh, bukan hanya itu, seluruh perguruan tinggi Kunlun berguncang hebat, seolah-olah akan terjadi gempa bumi besar. Dan semua orang pernah mendengar ledakan sebelumnya, seperti guntur yang menggelegar jauh di langit. Plop, Yin Zhengping yang berlutut dan yang lainnya terjatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka berada dalam kekacauan, seluruh Akademi Kunlun berada dalam kekacauan. Baik pihak kampus maupun instruktur berlarian dalam waktu yang lama, menanyakan apa yang terjadi. Adakah yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Chaos, seluruh Akademi Kunlun berada dalam kekacauan. Mulai dari pengajar hingga muridnya, semua orang panik dan berlarian. Semua orang mencari apa yang terjadi. Kuncinya adalah bahkan instrukturnya pun tidak tahu. Ini membuat segalanya menjadi rumit. Fluktuasi ini terlalu besar. Sepertinya itu akan menggulingkan seluruh perguruan tinggi Kunlun. Bahkan dunia luar pun bisa merasakan pergerakannya. Masyarakat yang baru datang untuk mengikuti seleksi pun tidak terlalu jauh dan juga ketakutan dengan gerakan ini. Sesuatu terjadi pada perguruan tinggi Kunlun, pergerakan yang sangat besar. Mengapa saya merasa seperti seseorang baru saja menghancurkan perguruan tinggi Kunlun? Kata semua orang satu demi satu. Lihat pegunungan Kunlun, lihat. Teriak seseorang saat ini, semua orang melihatnya dari kejauhan. Sebuah celah besar muncul di pegunungan Kunlun tidak jauh dari sana. Letaknya di tengah pegunungan, dan sepertinya terpotong. Apalagi jika dilihat dari kejauhan, celahnya terlihat seperti kepalan tangan. Ya ampun, tidak bisakah ini ditinju oleh seseorang? Semakin terlihat seperti kepalan tangan, jika tidak genap, maka ditinju. Semua orang berdiskusi dengan gila. Mereka semua ketakutan hingga berkeringat dingin. Ini terlalu buruk, andai saja ini benar. Kekuatan apa yang akan dihasilkannya? Ini adalah pegunungan tak berujung, dan celah besar tiba-tiba muncul. Pukulan yang tak terbayangkan, orang-orang di luar tahu apa yang sedang terjadi. Sedangkan untuk Universitas Kunlun, semuanya kacau balau. Mereka terlalu dekat, sebaliknya, saya tidak melihat pemandangan ini. Semua orang mencari dengan panik, ingin tahu apa yang terjadi. Tian Sensui dan yang lainnya tampak malu. Ini adalah hari pertama Universitas Kunlun. Hal besar terjadi, dia tidak bisa disalahkan. Saya tidak mampu kehilangan orang ini, malu. Cepat dan kirim seseorang untuk mencari tahu apa yang terjadi, cepat, cepat. Tian Sensui dan yang lainnya segera mengirimkan tim besar untuk mencari tahu apa yang terjadi. Para siswa semakin panik. Gerakan seperti ini di hari pertama, bukankah terlalu seru? Li Ziran dan yang lainnya sedikit takut saat mereka berkumpul. Belum pernah melihat gerakan seperti itu lebih keras dibandingkan saat Chen Kong meninggal. Dan pada saat ini,
Adegan kecelakaan. Jiao Tianyu dan 80 orang lainnya berlutut di tanah, tidak bergerak. Setiap orang seperti patung, atau seperti zombie berjalan, tanpa jiwa. Apa yang mereka lihat? Ye Junlin, mentor mereka yang tidak memenuhi syarat dan lebih rendah dari mereka di mata mereka, benar-benar memotong pegunungan Kunlun di tengah dengan satu pukulan. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Kuncinya adalah mereka dapat melihat bahwa Ye Junlin hanya memukul secara acak. Itu mungkin hanya 1/10 dari kekuatan pukulan aslinya. Kalau tidak, apalagi kekuatan pukulannya, aliran udaranya saja sudah cukup untuk meremukkan dan meremukkan mereka. Chen Kong, sungguh kentut bertemu Ye Junlin. Tidak pada saat ini, pikiran menakutkan dan gila melintas di benak Jiao Tianyu dan yang lainnya. Bukankah Chen Kong menghadapi Ye Junlin hari itu? Ini pukulan yang sama. Chen Kong meledak. Tapi kemudian semua orang mengatakan bahwa Chen Kong telah menyerap terlalu banyak kekuatan dan membuat dirinya mati. Tapi sekarang, jawabannya ada di sini. Chen Kong, dia dipukul sampai mati oleh Ye Junlin. Kebenarannya terungkap, ternyata kematian Chen Kong memang seperti ini. Melihat berarti percaya, apa yang mereka lihat sebelumnya benar. Ye Junlin membunuh Chen Kong dengan satu pukulan. Tapi kenapa itu tidak muncul di loh batu daftar dewa? Semua orang mendengar bahwa nama Ye Junlin terukir di bagian belakang loh batu. Tapi tidak ada yang datang untuk melihatnya. Sekarang sepertinya semua yang dikatakan Ye Junlin benar. Dipahami, semuanya sudah jelas. Akademi Kunlun telah mengumpulkan begitu banyak pakar terbaik, dan tidak akan membiarkan seseorang yang bahkan tidak bisa masuk dalam daftar dewa semu menjadi mentor tanpa alasan. Menurut Zheng Wenbo, pengaturan Universitas Kunlun masuk akal. Memang masuk akal. Itu sangat masuk akal. Mereka mendapat untung. Hasilkan banyak uang. Awalnya saya mengira saya bekerja di bawah instruktur terburuk. Saya tidak menyangka itu menjadi yang terkuat. Hanya Guang Ye Junlin yang satu-satunya, dan gabungan semua instruktur lainnya mungkin tidak bisa menandinginya. Sungguh beruntung. Mereka sangat beruntung. Yin Zhengping dan orang lain yang baru saja melarikan diri adalah idiot. Mereka membuang peluang besar. Jika Yin Zhengping tidak yakin, dia akan tahu jika dia menantangnya. Pikirkan ini. Semuanya tertawa. Itu semua adalah kehidupan. Mereka ditakdirkan untuk menjadi cemerlang dan sejahtera. Yin Zhengping dan yang lainnya tidak mengalami nasib seperti ini. Terutama beberapa dari mereka, yang bahkan lebih bersyukur. Karena tepat di depan, mereka juga punya ide untuk mengikuti Yin Zhengping dan yang lainnya untuk melarikan diri. Namun demi tanda dari Universitas Kunlun, mereka tetap menahan diri. Sekarang bayangkan apa sebenarnya kelangsungan hidup setelah bencana. Semua orang berkeringat dingin, terkesan. Saya sangat yakin sekarang. Semua orang juga malu dengan pandangan sempit dan kebodohan mereka saat ini. Terutama Jiao Tianyu, Ning Jinye dan lainnya, yang berinisiatif menimbulkan masalah ingin menemukan celah di tanah dan merangkak ke dalamnya. Sekarang, menurutmu apakah aku memenuhi syarat untuk menjadi mentormu? Ye Junlin bertanya sambil tersenyum. Setiap orang. Jiao Tianyu tersenyum pahit dan berkata, Guru Ye. Saya minta maaf atas kebodohan saya sebelumnya. Begini saja, Anda tidak hanya memenuhi syarat untuk menjadi mentor kami. Anda juga memenuhi syarat untuk menjadi mentor Che Sen Suai. Petik 2. Iya, sekarang aku akhirnya tahu bahwa kaulah yang membunuh Chen Kong. Siapa yang bisa menghentikanmu dengan kekuatanmu?
orang-orang seperti Tian Shen Shuai pasti akan bersedia menjadi muridmu. Saya mungkin menyelamatkan dunia di masa lalu saya hidup. Kan, itu sebabnya aku cukup beruntung menjadi milikmu, murid. Pasti ada asap di kuburan leluhurku sekarang. Semua orang mulai mengekspresikan emosi mereka. Guru Ye ada di sini, tolong tunduk padaku, murid. Jiao Tianyu memulai. Dan semua orang berteriak dan berlutut di tanah dan bersujud. Pakaian. Mereka yakin, jika kamu tidak menerimanya, kamu akan ditinju. Yah, jangan beruntung. Hari-harimu akan sangat sulit di masa depan. Aku dengan hati-hati memilihmu. Aku tahu banyak dari kamu yang berlatih keras. Tapi yang ingin saya katakan adalah menerima ini lebih menyakitkan dari yang Anda kira. Ini bukan hanya penyiksaan fisik, ini juga penyiksaan mental. Kata Ye Junlin, ekspresi semua orang berubah. Kami tidak takut, teriak semua orang serempak. Sebenarnya, apa yang akan saya ajarkan kepada Anda sangat sederhana. Itu adalah teknik paling dasar yang disebutkan oleh Akademi Kunlun. Ini bukan rahasia lagi. Bahkan banyak orang luar yang mengetahuinya. Istri saya, saudara laki-laki dan yang lainnya telah meninggalkannya. Petik 2. Tapi seluruh kekuatanku berasal dari teknik ini. Teknik ini tentang mengejar kecepatan tercepat dan kekuatan terkuat. Saat kamu berlatih secara ekstrim, kamu akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Petik 2. Aku masih melatih keterampilan ini sekarang. Itu jauh dari akhir. Petik 2. Tetapi itu menguji tekad dan konsentrasi seseorang. Anda harus meninggalkan semua pikiran yang mengganggu, meninggalkan semua keterampilan, berlatih siang dan malam, dan menanggung siksaan dan kesepian. Petik 2. Ini akan lebih sulit bagi Anda. Karena setelah siswa lain di akademi menerima bimbingan, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Kamu mungkin membuat sedikit atau bahkan tidak ada kemajuan. Ini akan menjadi ujian besar bagi mentalitasmu. Petik 2. Jika kamu bertahan, sekarang, hancurkan ini levelmu sendiri. Dalam waktu dekat ini semua adalah semut di depanmu. Termasuk Tian Shen Shuai dan yang lainnya. Mereka semua sampah. Pukul mereka sesukamu. Petik 2. Saya bukan batasnya. Dalam keterampilan ini, saya juga akan naik gunung. Ye Junlin menceritakan semua pikirannya kepada semua orang. Wajah semua orang tegang dan serius. Setiap orang mempunyai momentum untuk menghadapi tantangan ini. Sekarang kamu masih bisa membuat pilihan. Bersambung.